Dengerin baik-baik, lo hidup, tapi nggak pernah benar-benar sadar kalau waktu lo lagi dibantai pelan-pelan. Setiap hari lo bangun, bukan untuk berkembang, tapi cuma buat bertahan. Scroll, ketawa, nonton, ulang lagi, sampai akhirnya lo lupa kalau hidup lo nggak kemana-mana. Lo pikir santai itu nikmat? Enggak. Itu jebakan paling halus yang pernah ada. Lo nggak hancur dalam sehari. Lo hancur sedikit demi sedikit tanpa lo sadari. Satu hari lo buang waktu, biasa aja. 2 hari masih santai. Sebulan mulai kosong. Setahun lo jadi orang yang bahkan diri lo sendiri nggak banggakan. Dan yang paling parah, lo sadar tapi lo milih diem. Lo tahu hidup lo berantakan. Lo tahu lo punya potensi. Tapi lo lebih milih nyaman di tempat yang pelan-pelan ngebunuh masa depan lo sendiri. Itu bukan malas, itu pengecut. Iya, gue bilang langsung pengecut. Karena lo tahu apa yang harus lo lakukan, tapi lo lari. Lo takut capek, lo takut gagal, lo takut kelihatan bodoh. Padahal yang lebih memalukan itu bukan gagal. Yang lebih hina itu adalah hidup bertahun-tahun tanpa pernah mencoba serius. Lo iri sama orang sukses, jangan munafik. Lo cuma iri hasilnya, tapi lo jijik sama prosesnya. Lo nggak mau bangun lebih pagi, lo nggak mau belajar lebih lama, lo nggak mau gagal berkali-kali. Tapi lo mau hasil besar? Lucu, dunia nggak kerja kayak gitu. Setiap hasil yang lo lihat hari ini, itu dibayar dengan rasa sakit yang lo hindari. Dan selama lo masih lari dari rasa sakit itu, selama itu juga hidup lo bakal tetap kecil. Sekarang pilih. Lo mau tetap jadi orang yang alasan hidupnya selalu sama? Atau susah, nanti aja, belum waktunya. Atau lo akhirnya berdiri, berhenti jadi korban keadaan, dan mulai jadi orang yang benar-benar punya kontrol atas hidupnya sendiri. Karena satu hal yang harus lo ingat, waktu nggak pernah nunggu lo siap. Dia terus jalan, dan dia nggak peduli lo jadi apa, atau hancur jadi siapa. Jadi kalau hari ini lo masih diem, jangan salahin siapa-siapa nanti kalau hidup lo berakhir jadi penyesalan panjang. Karena yang lebih menyedihkan dari hidup yang gagal adalah hidup yang gagal. Tapi lo pura-pura bahagia, lo upload senyum, lo kasih caption seolah hidup lo aman, padahal di dalam kepala lo sendiri berisik. Kosong, bingung, nggak tahu arah. Dan lo tahu itu, tapi lagi-lagi lo tutupin. Lo hibur diri lo sendiri pakai distraksi murahan. Game, scroll tanpa tujuan, ngobrol ngalor ngidul tanpa isi. Semua itu bukan hiburan, itu pelarian. Pelarian dari kenyataan. Kalau hidup lo butuh diperbaiki, tapi lo takut mulai. Karena mulai itu artinya lo harus ngaku kalau selama ini lo salah. Dan ego lo nggak kuat nerima itu. Makanya lo milih tetap di tempat. Tetap nyaman, tetap jadi versi lemah dari diri lo sendiri. Padahal jauh di dalam diri lo tahu, lo bisa lebih. Jauh lebih. Tapi potensi itu sekarang bukan kelebihan, itu jadi beban. Karena setiap hari lo nggak ngelakuin apa-apa, potensi itu berubah jadi penyesalan. Pelan-pelan, ngerogotin harga diri lo sendiri. Dan suatu hari nanti lo bakal lihat orang lain yang dulu setara sama lo, bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka nggak sebanci lo dalam menghadapi rasa sakit. Iya, gua ulang. Mereka nggak lari, mereka hadapi. Capek, jalan terus. Gagal, ulang lagi. Dihina, pakai jadi bahan bakar. Sementara lo baru kena sedikit tekanan udah cari alasan buat berhenti. Terus lo tanya, kenapa hidup gua gini-gini aja? Jawabannya sederhana, karena lo sendiri yang milih itu. Bukan keadaan, bukan orang lain, bukan nasib. Tapi keputusan kecil yang lo ulang setiap hari. Dan kalau hari ini lo masih milih jadi orang yang sama, maka jangan harap hidup lo bakal berubah. Karena hidup nggak berubah kalau nggak berubah. Jadi sekarang berhenti nunggu motivasi, berhenti nunggu mood, berhenti nunggu waktu yang pas. Itu semua omong kosong. Lo nggak butuh motivasi. Lo butuh keberanian buat mulai walaupun nggak siap. Mulai dari hal kecil, tapi serius, konsisten walaupun berat. Karena satu langkah kecil yang lo ulang setiap hari, itu lebih berharga daripada rencana besar yang cuma jadi angan. Dan ingat, ini baik-baik, nggak ada yang bakal datang nyelamatin hidup lo. Nggak ada. Kalau lo gagal, yang ngerasain lo. Kalau lo hancur, yang nanggung lo. Jadi berhenti berharap dunia peduli. Karena satu-satunya orang yang bisa bikin hidup lo berubah adalah lo sendiri. Dan kalau setelah ini lo masih milih diam, maka jujur aja lo bukan butuh kesempatan. Lo cuma nggak cukup berani buat jadi orang yang lebih baik. Masih mau lanjut? Bagus. Berarti setidaknya masih ada bagian kecil dari diri lo yang belum mati. Tapi jangan salah, niat doang gak ada harganya. Semua orang bisa niat, semua orang bisa bilang, gue mau berubah. Tapi yang benar-benar berubah, sedikit. Kenapa? Karena berubah itu mahal. Lo harus bayar dengan waktu, lo harus bayar dengan tenaga,
Lo harus bayar dengan rasa nggak nyaman setiap hari. Dan kebanyakan orang terlalu lemah buat bayar itu. Mereka maunya murah, mau hasil besar tanpa pengorbanan. Makanya hidup mereka murah juga, nggak bernilai, nggak berkembang, nggak kemana-mana. Sekarang gue tanya jujur ke lo, kalau hidup lo tetap kayak sekarang selama 5 tahun ke depan, lo kuat, lo sanggup lihat diri lo sendiri masih di titik yang sama dengan penyesalan yang makin numpuk? Kalau jawabannya enggak, maka berhenti jadi pengecut. Iya, keras. Tapi ini realita. Karena setiap detik lo nunda, lo lagi ngasih ruang buat kegagalan tumbuh. Dan kegagalan itu licik. Dia nggak datang dengan suara keras, dia datang diam-diam lewat kebiasaan kecil yang lo anggap sepele. Bangun siang, nunda kerjaan, nggak disiplin, nggak punya arah, kecil. Iya, tapi kalau ulang tiap hari, itu bukan kecil lagi, itu kehancuran yang lo bangun sendiri. Dan parahnya lo bangga dengan itu. Lo bilang ya udahlah santai aja hidup. Padahal itu bukan santai, itu menyerah. Bedain. Orang yang santai tetap bergerak, orang yang menyerah berhenti total. Dan lo harus jujur ke diri lo sendiri sekarang. Lo lagi santai atau udah nyerah? Lara, kalau lo masih punya harga diri, jawaban itu harusnya nyakitin. Dan rasa sakit itu bagus. Karena itu tanda lo masih punya kesempatan buat bangkit. Tapi kesempatan itu gak akan nunggu lama. Semakin lama lo diam, semakin susah lo mulai. Semakin lama lo tunda, semakin berat lo jalan. Sampai akhirnya lo bukan cuma malas, lo jadi terbiasa gagal. Dan itu yang paling bahaya. Karena saat gagal jadi kebiasaan, lo berhenti merasa bersalah. Lo anggap itu normal. Dan di titik itu, hidup lo benar-benar jatuh. Jadi sebelum lo sampai ke sana, ambil keputusan. Bukan besok, bukan nanti malam, sekarang. Tentukan satu hal yang selama ini lo hindari. Dan kerjain, walaupun kecil, walaupun jelek, walaupun gak sempurna. Karena aksi kecil itu lebih berbahaya daripada ribuan alasan. Dan kalau lo masih cari alasan setelah ini, jujur aja, lo bukan gak bisa berubah. Lo cuma udah terlalu nyaman jadi versi terburuk dari diri lo sendiri.